Jaksa Agung ST Burhanuddin memberi tanggapan terkait adanya tudingan bahwa pengungkapan kasus mega korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Patraniaga adalah untuk mengganti pemain di industri minyak dan gas atau migas. Burhanuddin mengaku tidak ambil pusing terkait adanya tudingan tersebut. Dia hanya menegaskan pengungkapan kasus mega korupsi ini adalah murni penindakan hukum. Saya nggak tahu malah soal ganti pemainnya, tapi bagi saya ada korupsi di situ kita tindak. Soal mau ganti lagi korupsi nanti ketahuan lagi ya kita tindak lagi. Burhanuddin mengatakan pihaknya tidak segan akan menindak lagi pihak lain yang disebut sebagai pemain baru tersebut jika memang terbukti melakukan korupsi. Menurutnya, jika pengungkapan kasus korupsi hanya untuk mengganti pemain baru, maka dia menganggap penindakannya akan lemah. Kalau kita wah ini hanya untuk mengganti pemain terus pengungkapan kita lemah, ngapain? Kalau bagi saya, ya udah kalau memang ada ganti pemain, ayo kita sikat dulu yang ini, ganti pemain ya kita sikat lagi. Iya, benar. Kan gitu. Apa kita terus ini hanya orang-orang beralasan wah ini hanya ganti pemain terus kita lemes untuk menindak. Kan iya. Lebih lanjut, Burhanuddin mengakui pihaknya memang mengalami banyak tekanan karena pengungkapan kasus korupsi yang bernilai fantastis. Namun, sambungnya, hal tersebut tidak menyurutkan Kejagung untuk terus menindak kasus korupsi. Ayo berantas sama-sama gitu. Harusnya kan kami disupport lah. Kami ini punya data ini kan enak daripada ngoceh aja gitu. Burhanuddin juga mengakui bahwa pengungkapan kasus mega korupsi Pertamina paling banyak memperoleh tantangan. Beberapa tantangan yang dihadapi seperti adanya kemungkinan saksi yang sudah meninggal karena rentang terjadinya waktu korupsi yang lama hingga alat-alat bukti yang hilang. Karena ini kan udah berjalan lama nih. Ya. 2018 sampai 23 kan udah lama. Kita mengungkap yang lama ini kan yang mungkin data-datanya saksinya mungkin udah ada yang mati atau mungkin alat-alat buktinya juga mungkin ada yang hilang kan. Ini yang tantangan menjadi tantangan itu. Diberitakan sebelumnya, Kejagung telah menetapkan 9 tersangka dalam kasus yang ditaksir merugikan negara 193,7 triliun rupiah tersebut. Mereka adalah Dirut PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT Kilang Pertamina Internasional, Sani Dinar Saifuddin, Vice President atau VP Feedstock PT Kilang Pertamina Internasional, Agus Purwono, dan Dirut PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi. Lalu ada Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga, Maya Kusmaya, Vice President atau VP Trading Operation PT Pertamina Patraniaga, Edward Corny, Beneficiary Owner atau pemilik manfaat PT Navigator Katulistiwa, Muhammad Keri Andrianto Riza, Komisaris PT Katulistiwa dan PT Jenggala Maritim, Dimas Werhaspati, serta Komisaris PT Jenggala Maritim dan PT Orbit Terminal Merak, Gading Ramadan Joede. Kejagung menegaskan para tersangka ini telah merugikan negara mencapai 193,7 triliun rupiah dengan rinciannya yaitu kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri 35 triliun rupiah, kerugian impor minyak mentah lewat TMUT atau broker sekitar 2,7 triliun rupiah. Lalu, ada pula kerugian impor BBM lewat DMUT atau broker sekitar 9 triliun rupiah, kerugian pemberian kompensasi tahun 2023 sekitar 126 triliun rupiah,
dan kerugian pemberian subsidi tahun 2023 sekitar 21 triliun rupiah. Kejagung menyebut 9 tersangka itu bersekongkol untuk melakukan impor minyak mentah tidak sesuai dengan prosedur dan mengolah dengan prosedur yang tidak semestinya. Tersangka itu disebut menyebabkan kenaikan harga bahan bakar minyak yang akan dijual ke masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu memberikan kompensasi subsidi yang lebih tinggi bersumber dari APBN.